Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Mutia Savitri, NPM saya 202043502717. Di sini saya akan menjelaskan bagian database tentang kesehatan mental. Yang pertama ada gejala. Di dalam sini terdapat ID gejala, kode, dan gejala. ID 1 dengan kode G01 dengan gejala sulit tidur di malam hari. ID 2 dengan kode G02 dengan gejala hati terasa dingin dan berkeringat. ID 3 dengan kode G03 dengan gejala sering pusing. ID 4 dengan kode G04 dengan gejala mudah lemas. ID 5 dengan kode G05 dengan gejala gemetar. ID 6 dengan kode G06 dengan gejala merasa gelisah. ID 7 dengan kode G07 dengan gejala kepanikan. ID 8 dengan kode G08 dengan gejala detak jantung yang meningkat. ID 9 dengan kode G09 dengan gejala bernapas cepat. ID 10 dengan kode G10 dengan gejala berkeringat. Ya, lalu yang kedua ada penyakit. Di dalam penyakit terdapat ID penyakit, info, dan fungsi. Nah, di sini terdapat penyakit pertama itu dengan gangguan kecemasan, yang kedua depresi, yang ketiga stres, yang keempat OCD. Berikut nanti akan dikasih info dan akan diberikan solusi dari penyakit di antara penyakit ini. Dan yang ketiga ada table. Di sini ada bagian T baru itu ada kode dengan kode G. Nah, G ini untuk bagian gejala G01, G02, G03, G04, G05 sampai seterusnya. Semisal di sini ada keterangan kode K, itu untuk inisial dari penyakit. Misalnya stres. Nah, ini di G01 0. Berarti bukan gejala-gejala dari situ. Di sini kan ada kode 1. Nah, itu gejala-gejalanya berarti si G01 ini dengan gejala si G02 atau G05 dan G07 menghasilkan si K1. Itu di bagian rule karena kita menggunakan metode forward chaining. Nah, kemudian yang keempat itu user. Di bagian user itu untuk orang yang mengakses ke aplikasinya siapa saja. Nah, di sini ada nama, semisal admin. Berikut ada passwordnya. Kemudian ada usianya. Kemudian ada jenis kelaminnya, itu di bagian user yang dapat mengakses. Kalau misal di AB itu dia juga bisa mengakses, cuma dia bisa CRUD itu. Nah, sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan kode dari program website mental health. Yang pertama tuh login dulu, dimana login ini sudah terkoneksi dengan database diberi nama dengan koneksi.php yang isinya ada username, password. Jika belum mempunyai akun, dia akan masuk ke bagian registrasi. Di registrasi ini dia juga mengisi username, password, umur, jenis kelamin. Setelah disubmit, maka Anda sudah mempunyai akun dan masuk ke bagian indeks login kembali. Nah, setelah masuk ke login kembali, saya menggunakan dua entitas, yaitu admin dan user. Setelah kalian masuk ke bagian login, kalau kita masuk dengan
username dan password admin, maka masuk ke bagian dashboard admin. Di sini saya menggunakan dua entitas dan menggunakan role. Jika role 1, maka itu akan masuk ke dashboard user. Di sini di bagian dashboard admin, yaitu isinya tentang informasi-informasi mengenai kesehatan mental. Nah, di bagian ini Anda juga bisa melakukan CRUD. Setelah masuk ke bagian dashboard admin, kita masuk ke bagian dashboard user. Nah, kalau kita bukan role-nya bukan 0, karena saya memasukkan dashboard entitas admin ke dalam role 0 yang isinya itu, kalau misalnya kita memasukkan dengan username dan passwordnya untuk user, maka dia akan kembali ke user. Nah, di bagian dashboard user ini itu ada menu untuk mendiagnosa mengenai informasi juga. Nah, di bagian ini cuman bisa menghasilkan tentang diagnosa, dan user ini tidak bisa men-CRUD seperti pada dashboard admin. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian hasil. Setelah kalian bagi user sudah mengisi pertanyaan atau kuesioner yang dibuat oleh admin, maka dia akan menghasilkan suatu laporan yang bisa dicetak untuk mengetahui kesehatan mental dini. Nah, di situ juga ada nama kalian yang tadi input di awal dari hasil diagnosanya, ada nama dan umur. Di situ juga penyakit atau hasil dari yang kita mengisi kuesioner dan informasi mengenai penyakit yang telah kita isi. Begitupun ada solusi yang kita buat untuk menyelesaikan permasalahan pada user dan akan mencetak. Lalu di sini ada role. Nah, untuk role 1 kita mengisi data di bagian database. Kita bisa mengubah role sesuai dengan database. Seperti itu. Terima kasih. Setelah di bagian role, kita masuk ke proses yang mana ketika user mengisi kuesioner yang telah admin buat, di mana saya menggunakan kode K1 dan G. Nah, G ini untuk gejala, yang mana gejala ini telah dimasukkan ke dalam database. Nah, di bagian gejala ada kode gejala dan aksi. Nah, setelah itu ketika kita selesai memasukkan database, kita masuk ke bagian proses
untuk menghasilkan suatu kesimpulan, yang mana setelah user ini mengisi kuesioner, dengan ini saya mengambil K1 untuk informasi atau penyakit K1 dengan gejalanya. Saya telah memasukkan kode G5, G7, G8 sampai G12 di sini untuk penyakit 1, begitupun seterusnya. Maka ketika kita mengisi kuesioner tersebut, maka kita akan menghasilkan hasil dari kuesioner. Nah, di bagian hasil ini kita tahu dan akan mencetak laporannya. Di situ sudah jelas ada nama kita, umur kita, dan penyakit yang kita telah melakukan kuesioner tadi, dan informasi mengenai penyakit yang kita rasakan dan solusi terbaik untuk penyakit kesehatan mentalnya. Lalu akan dicetak dalam bentuk printan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fungsi website mental health ini. Di sini kalian disuguhin dengan homepage atau landing page website mental health ini. Ya, di sini terdapat informasi-informasi tentang seperti kecemasan, depresi, stres, dan skizo ya. Nah, kalian bisa login. Kalau udah ada akunnya, kalian bisa langsung login. Kalau tidak punya, ya silakan registrasi ya. Silakan ada yang udah punya di sini, ya langsung masukkan saja. Nah, setelah login, di sini ada menu konsultasi. Kalian bisa langsung ke menu konsultasi. Nah, di sini itu terdapat pilihan gejala. Nah, kalian bisa masukin gejala-gejala mental health kalian di sini atau ciri-cirinya. Misal kalian mengalami sulit tidur di malam hari, bisa langsung ketik saja di sini. Rasa gelisah bisa, terus suka menyendiri, kecemasan, terserah kalian merasa apa yang dirasa, ya bisa langsung pilih aja di sini. Kalau udah kalian pilih di sini, contohnya seperti ini, kalian bisa langsung submit. Nah, lalu di sini terdapat hasil diagnosa. Nah, hasil diagnosa itu terdapat penyakitnya apa ya? Contoh misal kalian di sini, merasa yang tadi udah dipilih ya kan, penyakitnya contohnya kan tadi kecemasan berlebihan. Nah, mungkin penyakitnya kecemasan berlebihan atau anxiety. Di sini ada info penyakitnya. Solusi penyakitnya juga ada di sini. Namun karena saya memilihnya kurang banyak, jadi di sini tidak terdapat itu apa penyakitnya apa, dan solusi penyakitnya apa. Jadi karena saya random aja. Nah, di sini bisa kalian cetak setelah sudah kalian cetak atau lihat hasil diagnosa kalian, ya bisa kembali lagi aja, bisa langsung upload aja juga bisa. Sekian dari penjelasan saya.